mendekat kepada baginda Rasul, dan semakin dekat kelompok lebah ini kepada baginda Rasul, banyak para sahabat yang khawatir lebah menyengat baginda Rasul. Tapi baginda Rasul yang didekati hanya senyum-senyum saja. Karena bagi mereka, bagi setiap binatang, haram hukumnya untuk mengganggu para nabi. Kalau yang kita jangan. Namunnya sudah dekat penyengat ini, lari. Dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah baginda Rasul mendengarkan dengungan. Tiba-tiba berkatalah baginda Rasul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, ikutilah lebah ini. Ia hendak memberikan kepadaku madu yang ia buat bersama kelompoknya, agar kemudian kalian semuanya dapat minum madu dari yang dihisap oleh lebah-lebah ini." Berangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kisah ini kita tahu ya, baginda Rasul memahami setiap bahasa binatang. Bukan hanya Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan baginda Rasul sekalipun memahami, dan terkumpul banyak mukjizat para nabi yang tak ada di nabi-nabi yang lain berkumpul pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengikuti kelompok lebah tadi ini, dan diantarkan ke tempat di mana lebah itu membuat sarang dan banyak madu di dalamnya. Diambil oleh Sayyidina Ali dan dibawa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lebah ikut lagi. Kemudian baginda Rasul meminum, baginda Rasul merasai, lalu dibagi kepada para sahabat. Tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan menggunakan bahasa manusia. Tahulah bahasa manusia? Kalau ini kemudian baginda Rasul berbicara dengan bahasa lebah, saya nggak bisa nyampaikan. Dengan bahasa manusia, baginda Rasul seolah-olah hendak memberitahu para sahabat agar memahami apa maksud dari lebah tadi, menghadiahkan madunya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini madu asli. Madu asli apa madu murni? Amunnya bapak-bapak dikasih madu sama istri, itu madu murni, bukan madu asli. Ini madu asli cerita saya. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai lebah, bukankah sari dari setiap bunga itu rasanya pahit? Akan tetapi mengapa kemudian engkau menghasilkan madu yang sedemikian manis? Apa sebabnya?" Maka kemudian lebah berkata, "Antaqani Allah alladzi antaqa kulla syai." Telah membuatku berbicara Allah, zat yang maha membuat segala sesuatunya berbicara. Tiba-tiba para sahabat semuanya mendengar percakapan ini. Apa kata lebah? "Ya Rasulullah, sungguh setiap sari yang aku hisap dari setiap bunga rasanya pahit. Namun ketika aku menghisapnya, Allah perintahkan kepadaku untuk bersalawat kepadamu, sehingganya madu menjadi manis." Kalau hidup kita mau manis, perbanyak. Kalau kita ingin punya wajah yang manis, baca salawat, bukan ke salon. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hampir setiap binatang datang kepada baginda Rasul. Hampir setiap mereka mengutarakan apa yang menjadi kerinduannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diceritakan ada satu kitab bercerita penuh tentang keutamaan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yang ingin saya sampaikan adalah sebuah kalimat tadi sempat dibicarakan di mobil sama saudara kita, saudara saya nih, Mas Alfian. Beliau cerita tentang etimologi tadi sama saya. Itu secara etimologi, kata dia. Sebab dialah kemudian saya terilhami tadi. Alhamdulillah,
Terima kasih banyak nih Bang Alfian. Tadi pas di mobil, beliau bilang sama saya, etimologi. Tahu nggak apa arti? Hah? Nggak tahu. Sekolah, biar pintar. Etimologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang linguistik. Nah, nih bahasa apa lagi? Ini sisa-sisa waktu kuliah dulu. Sisa-sisa waktu dulu di zaman masih kuliah dulu. Etimologi itu adalah sebuah keilmuan yang mempelajari tentang ilmu bahasa atau linguistik. Bahasa kita ini banyak menerima bahasa serapan, baik dari bahasa Arab ataupun dari bahasa luar yang masuk ke dalam bahasa kita. Sedikit-sedikit kita bilang kalau teman kita punya masalah, itu harus dicari solusinya dong. Jangan-jangan yang ngomong nggak tahu tuh apa solusi. Karena solusi bukan bahasa kita, tetapi ini adalah bahasa serapan yang kemudian masuk ke dalam bahasa kita. Berapa banyak bahasa serapan, baik dari bahasa luar yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Arab, masuk ke dalam bahasa kita, sehingganya itu sudah kita paham. Bagusnya kita akan adakan musyawarah nantinya pada hari Jumat. Musyawarah, kalimat yang asalnya berasal dari bahasa Arab yang kemudian masuk dan diserap dalam bahasa kita menjadi bahasa yang sudah baku dalam bahasa Indonesia. Ini berbicara tentang etimologi, ilmu bahasa. Ada lagi satu istilah yang mau saya perkenalkan, biar enggak bodoh-bodoh banget. Ada lagi sebuah istilah yang harus diperkenalkan. Selain etimologi, ada juga istilah yang disebut dengan terminologi. Ini hari ini ceramahnya harus agak bergengsi dibandingkan tadi ustadz-ustadz tadi kan. Kalah saya kalau nggak pakai ini. Terminologi itu adalah sebuah istilah yang kemudian dibuat dan dipahami oleh kita, yang juga merupakan bahasa serapan. Bahasa yang hendak saya sebutkan adalah sebuah kata yang disebut dengan oriental. Masakan oriental. Apa maksudnya ibu-ibu? Nggak paham. Pokok masuk warung aja deh. Oriental adalah pengaruh dari timur yang diangkat ke barat, baik itu peradabannya, baik itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian ataupun berkaitan dengan kuliner dan masakannya. Mereka curi, orang-orang barat curi masakan kita, digabung dengan masakan mereka, punya nama baru lah. Kalau kita ke Sumeneb, di situ ada namanya soto selingkuh. Bener nih. Ini kan nggak tahu istilah-istilah orientalis ya begini. Diambil masakan dari Jawa dicampur dengan masakan Kalimantan, keluar nama baru. Ini terjadi. Inilah kemudian yang di dalam bahasa kita dikenal dengan sebutan orientalis. Orientalis dalam bahasa maknanya, definisinya, artinya biar nggak bingung. Orientalis itu adalah mereka orang-orang yang berada di luar Islam. Dia bukan orang Arab, dia bukan orang Islam, tetapi mengangkut budaya-budaya timur kemudian digabung dengan budaya barat. Hasilnya kemudian dikembalikan kepada kita. Muncullah keraguan kepada diri kita, dari mana asalnya? Oh, ini keluarnya pertama kali di Eropa, padahal diangkutnya dari Asia. Jangan lupa, sebenarnya negeri kita ini adalah negeri yang makmur. Kadang ibu-ibu naik haji, katanya beli pakaian dari Turki di Mekah. Yang buat kota Malang. Diangkut oleh mereka, diberi sedikit ornamen, diberi sedikit beberapa hiasan, kemudian yang jual taruh aja di toko Turki, dibilang Turki, harganya mahal.
Nah, ini terjadi di dalam agama. Mereka orang-orang orientalis, orang-orang barat yang non-muslim dan non-Arab, mereka melihat apa yang ada di dalam setiap agama dan mereka berusaha untuk menyamarkan, untuk membuat kita ragu kepada apa-apa yang ada di dalam agama kita sendiri. Jadi memang mereka sengaja dipelajari dulu, diteliti dulu. Setelah diteliti, baru kemudian mereka membuat contoh gampang. Kita mengenal tentang perbankan, bank. Ketahuilah pertama kali yang memiliki sistem perbankan adalah Islam. Dulu namanya usuri, 1%. Maksudnya usuri itu 1%. Artinya orang yang menitipkan harta, dia harus memberikan 1% kepada orang yang menjaganya. Itu di zaman Islam, di zaman Rasulullah sudah ada. Di saat terjadi perang salib, mereka berkali-kali kalah perang dengan Islam karena orang Islam mempraktekkan perbankan Islam yang dikenal dengan sebutan usul. Mereka mentransfernya ke negeri barat, kemudian mereka merubah namanya dari usuri menjadi treasury. Repot ngomong di sini nih kan. Nanti banyak istilah yang nggak paham nih. Nah, perbankanlah cikal bakal perbankan itu awalnya adalah dari Islam. Mereka curi ini, kemudian mereka bangun, kemudian mereka kembalikan kepada kita. Kita tak pernah mengenal bahwa perbankan awalnya adalah dari Islam. Mereka telah mengemasnya, mereka telah merubahnya. Mereka kemudian mengatakan bahwa ini produk mereka. A'udzubillah wal yadzubillah. Sejarah banyak diputar balikkan. Itu sebab orang-orang orientalis ini belajar kepada iblis. Kenapa? Begitulah sifat iblis membuat ragu di dalam setiap keyakinan. Dulu waktu ajaran-ajaran Allah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, maka iblis mencari cara agar kemudian orang-orang Yahudi ragu kepada agama mereka. Dalam riwayat diceritakan, Nabi Allah Musa ketika ia keluar dari kota Mesir, melewati Laut Merah dengan bantuan Allah, selamat mereka bersama kaumnya. Maka tak kala itu Nabi Allah Musa meminta izin kepada kaumnya, ia hendak mendekatkan diri kepada Allah selama 40 hari. Berangkat khalwat 40 hari, menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Belum genap 40 hari, orang-orang Yahudi sudah menyembah Ijil, menyembah anak sah. Apa kata Nabi Allah Musa? Sungguh celaka kalian, baru saja diselamatkan oleh Allah. Belum sampai 40 hari kalian diselamatkan oleh Allah, kalian telah menyembah kepada selain Allah. Maka iblis mencari cara agar kemudian Allah tak disembah, mencari sesuatu yang bisa kemudian dijadikan sekutu kepada Allah. Awal pertama tersesatnya orang-orang Yahudi, kemudian menyembah anak sapi. Itu kerjaan iblis yang kemudian mencari cara agar kemudian disamarkan agama, dijauhkan agama, dibuat keraguan, sehingganya tak lagi menyembah kepada Allah, malah kemudian mereka menyembah kepada lembu anak sapi. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal orang-orang orientalis hendak menghancurkan setiap agama. Pada masa berikutnya, agama Nasara, zaman sekarang kita menyebutnya Kristen. Agama ini dulu dibawa oleh Isa alaihissalam. Agama ini murni menyembah kepada Allah. Baru saja Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah, mereka tiba-tiba menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini kerjaan siapa? Iblis. Iblis yang membuat ragu, iblis yang hendak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian menyembah kepada selain Allah sebagai sekutu. Bukan hanya itu saja, iblis juga menghasut kepada banyak orang di antaranya agar kemudian membuat kitab-kitab yang serupa dengan Injil. Akhirnya zaman sekarang ini, kalau kita mau membaca Injil, Injil itu sesungguhnya versinya ribuan, tetapi yang diakui 200 versi.
Ada 200 kitab Injil, satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang. Muncullah keraguan, manakah yang asli, manakah yang benar-benar berasal dari Allah. Mereka tidak lagi mendapatkan hal itu. Akhirnya agama ini semakin lama semakin punah, agama ini semakin lama semakin musnah, dan tak ada lagi pengikutnya, hanya tinggal sedikit, dan itu pun mereka berusaha menutupi keburukan di dalam kitab-kitab mereka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Pada masa berikutnya datanglah agama yang paling bungsu, agama yang terakhir yang kemudian kita kenal dengan Islam. Kita penganutnya, kita hendak dibuat jauh juga oleh pengikut iblis yang menamakan dirinya sebagai orientalis. Ditelitilah Islam untuk menghancurkan Islam, buat mereka jauh sebagaimana orang-orang Nasara kepada kitab-kitab mereka. Buatlah Al-Quran tandingan agar kemudian Al-Quran yang ada, yang asli, tak lagi dibaca. Itu sudah dirusakkan mulai dulu. Berkali-kali mereka berusaha untuk menambah huruf di dalam Al-Quran, merubah nama di dalam sebuah ayatnya, di dalam surah. Mereka tak pernah berhasil, namun terus berjaya Islam hingga sampai detik ini. Al-Quran kita satu pun tak ada tambahan. Al-Quran kita masih terjaga karena ia mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sangka mereka berhenti. Seorang penulis orientalis, dia menulis sebuah laporan penelitian selama puluhan tahun lamanya. Di manakah letak kekuatan Islam? Di manakah letaknya sehingganya dengan mudah kita akan menghancurkan agama ini? Mereka mencarinya. Mereka membuat budaya yang mirip. Mereka lah yang menciptakan hal-hal yang mirip dengan Islam, tetapi hakikatnya jauh dari Islam. Mulailah kita diajarin membaca Al-Quran dengan terjemahannya saja. Muncul sebagai bukti bahwa mereka tak pernah berdiam diri untuk menghancurkan Islam. Membuat desain pakaian-pakaian yang tanpa terasa kita nggak tahu bahwa itu tulisan ayat Al-Quran yang kemudian kita lecehkan. Ini nggak pernah berhenti. Mereka masukkan di semua lini, mereka masukkan di dalam semua apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita. Nah, dia bercerita, ketika kulihat Islam dari abad ke-300 setelah zaman baginda Rasul sampai detik ini, Islam semakin kokoh, Islam semakin kuat, Islam semakin tak terkalahkan. Apa sebabnya? Aku mendapatkan 3 hal, kata dia. 3 hal inilah yang kemudian menjadi kunci utama di dalam Islam. Jika telah hancur 3 perkara ini, jika 3 perkara ini tidak lagi dibicarakan, jika 3 perkara ini belum pernah kita mendengarnya lagi, demi Allah saat itu kehancuran Islam telah tiba. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa 3 hal ini? Dia berkata, yang pertama adalah penyebutan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adakan maulid untuk memerangi orang-orang orientalis agar setiap generasi mengenal baginda Rasul. Selagi disebut nama baginda Rasul, kata mereka, Islam akan tetap jaya, Islam akan tetap hidup, karena Islam adalah tentang baginda Rasul. Kalau kita hanya bercerita Islam kemudian kita dijauhkan dari baginda Rasul, demi Allah Islam akan runtuh karena kalian tak tahu siapa yang membawanya. Itu sebab kata orang orientalis ini tadi, ini yang membuat kuat Islam, adanya cerita-cerita tentang Muhammad di dalam perayaan setiap maulid yang mereka lakukan dan sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Ini yang membuat Islam kuat. Itu sebab jika ada sebagian orang yang keracunan oleh pemikiran iblis dan orientalis tadi, ia akan bilang bahwa acara maulid itu adalah bid'ah, tak pernah dilakukan di zaman baginda Rasul. Mulai kita mau dibuat ragu kepada baginda Rasul. Apa itu orang orientalis? Mereka salah makan, mereka salah di dalam mencerna literatur Islam, sehingganya mereka juga dibawa, dipengaruhi agar kemudian menyuarakan hal yang demikian,
agar suatu ketika kita berhenti menyebut nama baginda Rasul. Demi Allah, kita tidak akan pernah berhenti menyebut nama baginda Rasul. Ruh di dalam Islam, kalau masih disebut nama baginda Rasul, akan tetap ada ajaran ini. Bagaimanapun juga jika kita berbicara tentang Islam, tak lepas dari baginda Rasul. Bagaimana perjuangan baginda Rasul bersama sahabat, bagaimana perjuangan baginda Rasul bersama mereka, keluarga-keluarga baginda Rasul, harus disebut. Agar apa? Agar tetap hiduplah Islam untuk selamanya. Yang kedua, kata orang orientalis ini, mereka memuji Muhammad dengan pujian yang luar biasa dan mengatakan bahwa Muhammad adalah nur yang dijadikan oleh Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Ini juga ruh di dalam Islam. Kalau kita ke Banjar, percakapan tentang Nur Muhammad ini adalah percakapan yang sudah biasa di antara kita. Percakapan tentang baginda Rasul di alam sebelum dijadikannya alam semesta ini percakapan biasa. Itu sebab jika bertemu dengan seseorang yang berbicara bahwa hadisun nur, hadis tentang cahaya, itu adalah hadis yang batil, kerasukan iblis, kerasukan pikiran orang-orang orientalis. Saya pernah suatu ketika berbicara tentang Nur Muhammad di kota Padang, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Saya pernah ke tempat itu. Usai turun dari mimbar, langsung didebat sama orang-orang yang pemahamannya tercampur dengan pemahaman orientalis. Habib, apa yang Habib katakan tadi tak berdasar dan hadisnya kebanyakan hadis yang batil. Saya ketawa bilang, saya nggak cerita hadis, saya cerita ayat di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Kalau saya dapat ayatnya, kamu mau bilang apa? Yang kita bicarakan ayat, bukan hadis. Saya bilang, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang cahaya dari sisi Allah dan ia datang bersama Al-Quranul Karim. Yang datang sama Al-Quran siapa? Al-Hujjaj, seorang ulama mufassir mengatakan, kami memahami konteks ayat ini, yang dimaksud adalah baginda Rasul. Sementara sebagian orang kemudian hendak menyeleweng dengan mengatakan bahwa itu hidayah, petunjuk maksudnya. Sebab hilangnya nama baginda Rasul di dalam kitab-kitab terdahulu itu karena dirubah maknanya. Yang seharusnya nama orang kemudian diganti menjadi nama sesuatu yang bukan lagi mengarah kepada seseorang, artinya bukan nama orang lagi. Kadang diartikan sebuah perasaan. Muhammadin di dalam kitab orang-orang Yahudi, Muhammadin mereka artikan sebagai sebuah hasrat, sebuah keinginan, sebuah pujian. Ini awal masuknya orientalis ke dalam ajaran-ajaran Yahudi, merubah nama baginda Rasul diartikan menjadi sebuah kata kerja, berhasrat, berkeinginan, memuji. Mereka merubahnya. Jelas-jelas ini kata mereka, Muhammadin kalau dalam bahasa Yahudi itu tambahan I sama M itu maksudnya orangnya. Jadi ini Muhammad nama. Kemudian mereka mengganti. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut baginda Rasul dengan nur, cahaya di dalam Al-Qur'an, mereka kemudian mengartikan dengan nama yang lain. Oh, itu maksudnya petunjuk. Kalian termakan oleh orang-orang orientalis yang hendak menjauhkan kita dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu saya sebutkan ayat tentang nur di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan kepada baginda Rasul. Itu kurang lebih ada 6 ayat. Saya baca satu persatu kepada orang yang nanya sama saya ini, dia seolah-olah baru dengar ayat. Itu Al-Quran deh. Kamu sering baca Al-Quran enggak? Dibuka satu persatu, saya jelaskan satu persatu ayatnya, baca tafsirnya. Maka disebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang apa? Saya bukan berbicara hadis, saya berbicara tentang Al-Quran, yang kemudian banyak hadis-hadis yang sejalan tentang nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya bacakan kepada dia, wahai saudaraku, saya bilang, ada sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah yang kemudian dihukumi batil hadis ini. Hadis yang mana itu? Saya cerita kepada dia. Abu Hurairah pernah berkata, dia
menyebutkan baginda Rasul pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi waktu saya bilang ayat Nur itu menunjukkan kepada baginda Rasul, mari kita lihat hadis yang dibilang batil oleh kalian. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jibril alaihi salam. Bertanya baginda Rasul kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kam ammarta minas sinin? Wahai Jibril, berapa umur? Kira-kira aja wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, lastu a'lam ya Rasulullah. Saya enggak tahu ya Rasulullah. Saya enggak. Malaikat Jibril nggak tahu umurnya. Maksudnya apa? Terlalu tua malaikat Jibril dengan banyaknya ilmu yang Allah berikan, sehingga dia nggak sempat menghitung umurnya, nggak sempat. Kadang kalau orang-orang dulu lah kita tanyakan, orang-orang Bahari kata orang Banjar, kapan lahirnya Pak? Entahlah, waktu itu Jepang menyerah kepada Indonesia. Kita bingung lah. Sebuah kejadian kemudian menjadi tarikh, sebuah kejadian kemudian menjadi pijakan di dalam kelahiran seseorang. Pernah saya tanya di orang Jawa, lahir tahun berapa Mbah? Umurnya sudah hampir 90. Kurang tahu tuh. Waktu itu terjadi hujan abu. Hujan abu gara-gara gunung Semeru waktu itu meletus. Saya bilang Semeru udah berkali-kali meletus, yang mana? Kadang menjadi tarikh, kadang menjadi sebuah petunjuk kepada kita. Di Hadramut ada lelucon. Di negeri Hadramut ada sebuah lelucon. Seorang penceramah menyampaikan khutbahnya di masjid. Khatib ya, beda ceramah dengan khutbah. Kalau khutbah itu nggak boleh banyak bergerak. Khutbah itu di masjid harus lurus membacanya, nggak boleh pakai gerakan tangan terlalu banyak. Itu khutbah. Kalau ceramah ya bebas begini. Nah ini ada khatib ceramah di masjid. Mohon maaf nih ya, nggak nyinggung, nggak. Badannya besar, naik ke mimbar, sudah nyampaikan salam pujian kepada Allah di tengah-tengah khutbahnya, kentut dia. Lumayan keras. Kita tahu kan mihrab masjid, di waktu nggak ada bunyi lain kemudian ada mic, kedengeran. Semasjid ketawa. Malu benar nih. Si khatib ini akhirnya hijrah dari kampung. Gara-gara ini pergi. Setahun 2 tahun mungkin orang kampung bahkan lupa dengan peristiwa itu. Gak mungkin ingat lagi. Setelah 5 tahun, masuklah dia kembali ke kampung itu, ingin tinggal di kampung itu. Yakin orang kampung udah pada lupa. Baru masuk ujung kampung, ada satu orang perempuan dengan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Berapa usia anakmu ini? 5 tahun. Kapan sih lahirnya? Nggak tahu ya. Tapi waktu itu ada kejadian di masjid. Ini si khatib yang masuk ke kampung itu, dia bilang, ya Allah, peristiwa itu menjadi sebagai sebuah pijakan sejarah bagi sang anak. Coba bayangin kalau anak ini ditanya, kapan lahirmu? Entahlah, waktu itu ada sebuah kejadian. Nah, repot kita. Lah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Jibril tak tahu usianya. Lastu a'lam ya Rasulullah, aku tidak mengetahuinya. Ghaira anna fi hijabir rabi', kecuali ya Rasulullah, aku punya panutan, aku punya hitungan tersendiri di hijab yang keempat. Ini kalau pembahasan tentang Isra Mi'raj, dari tempat malaikat Jibril, dari tempat malaikat Jibril di langit yang ketujuh, malaikat Jibril menyaksikan ada beberapa hijab. Hijab ini berwarna. Hijab itu tirai yang menutupi alam makhluk sehingganya tak dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tirai ini menutupi alam makhluk. Tak ada yang menutupi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah untuk ditutupi, karena ia adalah zat yang zahir, yang nampak oleh setiap hati yang mau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di lapis yang keempat, dari tirai-tirai yang menghalangi pandangan kami kepada Allah, kata Jibril, ada najman, ada sebuah bintang. Dia terbit itu 70.000 tahun sekali. Dan aku melihatnya ya Rasulullah sebanyak 72.000 kali. Hitung umur Jibril. 70 kali 72. Sebuah bintang terbitnya 70.000 tahun sekali. Aku melihatnya ya Rasulullah 72.000 kali. Mau dihitung di mana? Malaikat Jibril aja bingung hitungnya, apalagi kita. Makanya dia bilang nggak tahu umurnya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa izzati rabbi ya Jibril, demi zat Tuhanku wahai Jibril, zat yang mulia. Dalikal bintang itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang agung, akulah bintang yang kau maksudkan itu wahai Jibril. Ini hadis riwayat Imam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kemudian dikatakan sebagai hadis yang batil. Tetapi jangan salah paham, setiap hadis yang dianggap dhaif tetapi sejalan dengan Al-Quran, ini kemudian hadis ini menjadi pantas untuk dibicarakan karena ia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran, mau tak mau kita akan membuangnya. Ini hadis dikatakan hadis dhaif tetapi sejalan dengan Al-Quran, maka ketahuilah hadis ini adalah hadis penunjang yang kemudian menyatakan bahwa nur itu yang dimaksud adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita sebagian keracunan bilang bahwa baginda Rasul itu manusia biasa. Memang diutus untuk manusia dan mengajarkan manusia. Contoh sebuah hadis, baginda Rasul itu adalah manusia biasa. Buktinya apa? Pernah lupa baginda Rasul. Baginda Rasul lupa. Perlu kalian pahami bahwa baginda Rasul sebenarnya nggak lupa, tetapi disuruh oleh Allah untuk lupa. Beda. Maksudnya gimana, Beb? Di dalam sebuah riwayat, baginda Rasul pernah sholat 4 rakaat, baginda Rasul 2 rakaat langsung salam. Maka salah seorang sahabat yang bernama Dzulyaden kemudian berkata, ya Rasulullah, engkau mengqasarnya atau engkau lupa ya Rasulullah? Baginda Rasul bertanya, apakah benar yang dikatakan Dzulyaden? Benar ya Rasulullah. Baginda Rasul masuk lagi ke sholatnya, nambah 2 rakaat, salam. Itu kan lupa berarti? Bukan, disuruh lupa sama Allah. Karena apa? Nanti belakang hari, kalau baginda Rasul tidak disuruh lupa, umatnya pelupa. Pahamlah maksudnya? Kita kalau sholat 4 rakaat, seringkali kalau terganggu pikiran kita, ini 3 apa 4 ya? Iya kan? Nah, kalau Rasulullah tidak memberikan contoh, mau niru siapa kita? Kalau Rasulullah tidak memberikan contoh kepada kita, demi Allah kita tidak akan tahu caranya. Bagaimana caranya jika kita lupa di dalam sholat? Ada orang sholat bingung, ini 3 rakaat atau 8 rakaat? 8. Karena dia ngitung pakai tangan. Sampai-sampai waktu dia sholat, kan ada orang kalau sholat lagi, sholat id, menghitung banyaknya takbir. Allahu Akbar. 1. Allah. Untung nggak zaman lagi pilihan jalan. Ada orang yang begitu. Kadang lupa. Setelah begini dia, ini sudah 7 atau 3. Dia bingung. Nggak bakalan bingung kalau nggak pernah jadi. Ini saya cerita diri saya sendiri. Pernah saya begitu. Kayaknya singkat banget saya takbir. Kurang nih, saya bilang. Ini kayaknya 3 nih, bukan 7. Karena kalau kita hitung lagi 4, 5, 6 tuh, berapa banyaknya takbir di dalam sholat Id? Berapa?
keterlaluan lah kalau nggak tahu. Sholat setahun sekali nggak tahu banyaknya takbir. Nah, dapatlah dipahami oleh kita. Orang-orang orientalis itu bilang, hilangkan tentang bahwa Muhammad adalah cahaya yang menunjukkan tentang keagungan Muhammad. Katakan itu hadis yang dhaif, katakan itu hadis yang batil, agar tak ada lagi lisan yang memuji Muhammad. Dengan sendirinya suatu ketika Muhammad akan hancur, agama ini pun akan tiada. Jadi kalau ada saudara-saudara kita dikit-dikit bid'ah, syirik, ini, itu, dan sebagainya, keracunan pikiran orientalis. Banyak makan sesuatu yang sudah dicampur, rawon dicampur dengan ini. Udah kebiasaan, akhirnya lupa sama rawon. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dua hal inilah yang kemudian harus tetap digemari. Yang pertama, cerita tentang kelahiran baginda Rasul sebagai ruh di dalam Islam. Yang kedua, tentang keutamaan yang Allah berikan, bahwa baginda Rasul adalah cahaya yang memang memiliki keagungan yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua ini dibicarakan, selagi itu Islam masih tegak. Dan inilah yang kemudian diajarkan oleh para ulama agar kita tak jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata mereka, hancurkan setiap prasasti-prasasti Islam agar orang-orang setelahnya tak lagi mengetahui tentang kebenaran agama Islam yang pernah dibawa oleh Muhammad. Katakan, membangun kuburan itu sama dengan perlakuan Yahudi. Tak boleh sama. Padahal kita satu asas berasal dari Allah. Kuburan ya begitu mulai dulu. Dikasih tanda biar bisa diziarahi. Di mana kuburan abahmu? Entahlah, dia sudah jadi hutan. Jangan-jangan terpengaruh sama orang-orang orientalis. Jangan-jangan terpengaruh oleh iblis. Yang datang ke kuburan kemudian nyembah kuburan itu siapa? Coba saya tanya, ada yang datang ke kuburan orang tuanya, nyembah orang tuanya? Itu orang yang buruk sangka sama kita. Seharusnya dia menyangka orang yang datang ke kuburan minta nomor togel. Itu yang kebanyakan. Nah, itu sebab kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika akan muncul zaman, akan muncul beberapa orang yang datang ke negeri Madinah. Kata baginda Rasul, ketika mereka datang ke Madinah saat itu, mereka berkata, dulu di tempat ini mereka berdiri di atas tanah Masjid Nabawi. Dulu di sini katanya ada kuburan Nabi yang terakhir, katanya. Mereka tak lagi mendengar cerita asli baginda Rasul. Nah, yang suka gali kuburan, ngancurin batu nisan ini, orientalis yang kerasukan pikiran iblis. Masuk juga di ajaran-ajaran di dalam Islam, ikut-ikutan menghancurkan kuburan sahabat. Tahu tidak, adanya kuburan sahabat membuktikan kebenaran ajaran baginda Rasul. Adanya mereka para sahabat, kita tahu persis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar ada. Generasi berikutnya agar tahu mengapa kuburan baginda Rasul tetap kita jaga. Bukan lain agar generasi yang akan datang, mereka datang ke kota Madinah untuk datang melihat bahwa mereka memiliki seorang nabi yang masih ada. Harus ada kuburannya. Sebagai apa? Bukti otentik bahwa baginda Rasul itu ada. Jika telah habis kuburan baginda Rasul, akan hilanglah Islam dengan seiring hilangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini yang dikejar oleh mereka, disusupkan ke dalam Islam agar kemudian datang keraguan di dalam hati kita dan tak lagi mempercayai. Mereka mengatakan maulid bid'ah, mereka mengatakan Nur Muhammad adalah hal yang batil, hadis syirik, dan datang ke kuburan, membangun kuburan adalah tidak hal yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bingung kita. Memang mereka ini mau menjauhkan kita dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang ke Tapanuli Tengah, tahu Tapanuli Tengah? Ada yang sampai? Belum ada? Ada? Apa nama bandaranya itu? Nama bandaranya apa? Sisinga Mangaraja. 2 jam dari bandara ke arah komplek kuburan Mahligai. Di situ ada bekas Islam. Untungnya nggak dihancurin.
Sehingganya kita tahu bahwa Islam masuk ke negeri kita ini pada 48 Hijriah. 48 tahun setelah baginda Rasul, 48 tahun setelah zaman baginda Rasul, ada salah satu orang yang berasal dari negeri Makkah yang masuk ke kota kita, tepatnya di Tapanuli Tengah, di kota Baros namanya. Dulu di situ ada pelabuhan internasional. Di situ dikubur satu kuburan yang usianya itu berusia di tahunnya, dilihat dari batunya, itu usianya 48 Hijriah. Berarti kurang lebih 30 tahun setelah baginda Rasul. Dari mana mengetahuinya? Dari batu nisannya. Ilmu sekarang kan canggih. Nah itu sebab jika ini dihancurkan, maka mulailah kita ragu, kapan sih masuknya Islam ke Indonesia? Mulailah kita mereka-reka. Katanya sih 7 Hijriah, katanya sih 3 Hijriah. Ketahuilah, Islam masuk ke negeri kita ini di abad awal Hijriah. Sudah ada Islam, Pak, Bu, di Indonesia. Kalau semuanya dihancurkan, maka ketahuilah, prasasti Islam, peninggalan Islam akan mulai hilang satu persatu. Jika telah hilang, nah, mulailah kita mulai meragukan agama kita. Jika sudah mulai ragu, kurang lebih ajaran Yahudi dan Nasara, lambat laun kemudian kita tidak mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji baginda Rasul, karena sampai detik ini tak ada orang yang menuhankan baginda Rasul. Angkat keutamaan baginda Rasul, karena memang keutamaan baginda Rasul diceritakan di dalam Al-Quran. Terlebih-lebih lagi, baginda Rasul berwasiat kepada kita. Apa kata baginda Rasul? Bagi setiap orang tua diminta oleh baginda Rasul, adibu auladakum ala thalathi hisal. Ajarkan anak-anakmu tentang 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbu nabiyikum. Kalau dalam ilmu nahu, hubbu, hubbi, hubbah bisa semua. Saya nggak bahas nahu. Tambah malam kalau bahas nahu bisa tidur. Hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mencintai baginda Rasul. Bagaimana caranya? Perkenalkan sirah baginda Rasul. Masuk bulan Maulid, ajak anak-anak kita. Untuk apa? Untuk mengenal siapakah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya? Di mana ia dilahirkan? Siapa nama abah ibunya? Semua ini disebutkan agar kemudian tumbuh di dalam hati anak kecintaan, pengetahuan kepada baginda Rasul, sehingganya mahabbah di dalam hatinya tumbuh. Ini maksud ulama kita. Sehingganya Islam tak boleh terlupakan. Islam harus tetap ada dengan disebutnya nama baginda Rasul. Jika kau sebut nama baginda Rasul, iblis gemetar. Orang-orang orientalis semakin ketakutan kepada Islam, karena mereka tahu selagi nama baginda Rasul disebut, di situ kebaikan demi kebaikan akan tercipta. Ketahuilah, jika kita menyebut nama baginda Rasul, yang ada di benak kita adalah sebuah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat baginda Rasul sama halnya dengan engkau mengingat Allah. Bukankah ia adalah wasilah yang mengantarkan kita kepada Allah? Itu sebab sahabat pernah berkata, setiap kali kulihat wajahmu ya Rasulullah, aku ingat akan dosa-dosaku dan aku takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat melihat baginda Rasul begitu. Itu sebab perkenalkan baginda Rasul kepada generasi kita. Ini yang pertama. Kemudian kata baginda Rasul, hubbu ahli bait. Ajarkan kepada mereka untuk mengenal generasi-generasi yang berasal dari keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang menjaga Islam sebagaimana keturunan baginda Rasul. Murni mereka ingin mempertahankan ajaran datuknya. Mereka nggak punya embel-embel yang lain. Mereka tidak mengejar dunia. Mereka tidak mengejar jabatan. Yang satu yang mereka pertahankan, ini ajaran kakek kami. Ini ajaran kebenaran yang harus kami pikul, yang harus kami antarkan suatu ketika. Tak kala kami kembali kepada Allah, kami telah menunaikan janji kami, mengajarkan ajaran datuk kami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami takut sebagaimana Isa. Kami takut nantinya akan ditanyakan oleh Allah, engkaukah wahai Isa yang telah mengajarkan umatmu menyembah kepada selainku? Khawatir kita dituduh seperti itu. Demi Allah, kami membawa manusia kepada Allah. Kalau bukan karena baginda Rasul, demi Allah, kami tidak akan pernah menegakkan agama ini kalau bukan baginda Rasul sebagai datuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir kata baginda Rasul,
Jika ketiganya dipegang, yang terakhir adalah hubbul Quran. Jangan jauhkan kita dari Al-Quran. Al-Quran asas. Ketahuilah Al-Quran akan hilang. Hilangnya Al-Quran karena sedikit di antara kita yang mulai membaca Al-Quran. Jika baginda Rasul hilang, keluarga baginda Rasul sudah tak ada, kemudian Al-Quran tak lagi dibaca. Demi Allah, saat itu adalah kehancuran Islam. Sebagaimana Islam datang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dengan terasing. Suatu ketika akan tiba zaman nantinya mereka akan bercerita, dulu kayaknya ada agama deh, sedikit-sedikit sholat. Sholatnya bagaimana? Nggak tahu. Pokoknya begitu. Hilang sudah. Dulu katanya ada kitab yang berasal dari Allah, namanya Al-Quran. Allah telah cabut itu semua. Saat mereka membuktikan kebenaran itu, ketahuilah keimanan mereka tak lagi berguna. Keimanan mereka kepada Nabi yang terakhir yang telah mereka lupakan tak lagi berguna di saat itu, karena Allah telah menutup setiap hati untuk kemudian kembali kepada Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kecintaan kepada baginda Rasul. Amin. Semoga Allah tambah pengetahuan sehingganya bertambahnya pengetahuan, bertambah cinta kita kepada baginda Rasul. Amin. Semoga Allah tambahkan kepada kita kerinduan, karena kerinduan ini nantinya kemudian menarik kita untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasul. Amin. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengikuti jejak Nabi-Mu di dalam sunnahnya, di dalam mempertahankan ajarannya, di dalam segalanya, agar tetap tegaklah Islam, agar tetap kokohlah Islam, sehingganya Islam menjadi agama yang mendunia. Islam adalah ajaran kebenaran yang nantinya akan dianut oleh setiap jiwa yang memahami bahwa ini adalah kebenaran. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa menegakkan ajaran baginda Rasul, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu harapan besar kita kepada baginda Rasul, bahwa duduknya kita di malam ini mendengarkan sirah cerita baginda Rasul semata-mata hanya mengharap syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah yang kita harap, karena tak seorang pun di antara kita dengan banyaknya ibadah itu kemudian menyelamatkan kita. Demi Allah tidak. Yang menyelamatkan kita adalah bentuk rahmat Allah, dan rahmat Allah inilah yang kita harapkan, dan semoga rahmat Allah yang berupa syafaat nantinya Allah berikan kepada kita, dan kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saja yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat dan menjadi bekal tak kalah kembali kepada Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.